Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kisah luar biasa tentang perjalanan Nabi Musa bersama Nabi Khidir yang penuh dengan ujian, hikmah, dan pelajaran berharga. Kisah ini mengajarkan kita tentang kesabaran, keteguhan iman, serta bagaimana menerima takdir Allah dengan hati yang ikhlas. Jika Anda merasa terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak orang yang dapat mengambil manfaat dari cerita yang penuh hikmah ini. Semoga setiap langkah kita senantiasa diberkahi oleh Allah. Matahari telah condong ke barat ketika Nabi Musa berdiri di tepi sebuah bukit yang menghadap laut. Angin menerpa wajahnya, membawa aroma asin air laut dan menyapu jubahnya yang lusuh setelah perjalanan panjang. Ia memandangi cakrawala dengan tekad yang membara di dalam hatinya. Sebuah janji kepada Allah telah membawa Nabi Musa ke perjalanan ini. Ia telah mendengar tentang seorang hamba Allah yang dikaruniai ilmu yang tak biasa, ilmu yang bahkan dirinya, seorang nabi, belum memahami sepenuhnya. Aku harus bertemu dengannya, gumamnya dalam hati. Perjalanan ini bukan sekadar pencarian ilmu, melainkan juga ujian atas kerendahan hati dan kesabaran. Bersamanya, seorang pemuda yang setia menjadi pendamping. Pemuda itu membawa perbekalan sederhana, termasuk seekor ikan yang akan menjadi tanda yang diberikan oleh Allah. Nabi Musa telah diberitahu bahwa ketika ikan itu menghilang, disitulah ia akan bertemu dengan hamba Allah tersebut. Namun, Nabi Musa tak tahu di mana tempat itu berada. Hanya kesabaran dan petunjuk Allah yang menjadi penuntun mereka di tengah perjalanan yang panjang dan penuh ujian. Hari demi hari berlalu dalam perjalanan yang melelahkan. Mereka berjalan menyusuri lembah, menyeberangi sungai, dan mendaki perbukitan yang curam. Di bawah terik matahari dan dinginnya malam, Nabi Musa tak henti-hentinya berdoa agar Allah memudahkan langkah mereka. Namun, saat kelelahan semakin terasa, keyakinannya mulai diuji. Apakah aku akan mampu menemukannya? Ataukah ini hanya ujian kesabaranku saja? Pikirnya dalam diam. Suatu hari, mereka tiba di sebuah tempat pertemuan dua lautan yang luas dan tenang. Airnya berkilauan diterpa cahaya matahari, seolah-olah memancarkan misteri yang tak terpecahkan. Nabi Musa memutuskan untuk beristirahat di sana, merasa bahwa perjalanan mereka telah mencapai titik penting. Namun, ia tak menyadari bahwa sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Tanpa sepengetahuan mereka, ikan yang mereka bawa telah melompat keluar dari wadahnya dan masuk ke air, berenang menjauh hingga menghilang. Ketika fajar menyingsing, mereka melanjutkan perjalanan. Pemuda itu tiba-tiba teringat kejadian tentang ikan yang hilang, namun ia merasa ragu untuk memberitahu Nabi Musa. Setelah beberapa langkah, ia memberanikan diri berkata, "Tuan, ingatkan kau tentang ikan itu. Saat kita beristirahat, ikan itu melompat dan hilang ke laut. Aku lupa memberitahumu." Mendengar itu, Nabi Musa terhenti seketika. Jantungnya berdegup kencang, menyadari bahwa kejadian itu adalah tanda yang telah Allah janjikan. Ia menatap pemuda itu dengan pandangan yang bercampur rasa lega dan penasaran. "Kita harus kembali ke tempat itu," serunya dengan nada tegas, namun penuh rasa haru. Mereka segera berbalik, kembali ke tempat ikan itu menghilang. Dalam diam, Nabi Musa merasakan gejolak di dalam dirinya. Ada perasaan gembira karena akhirnya ia dekat dengan tujuan, tetapi juga ada perasaan khawatir, bagaimana jika ia tidak cukup layak untuk menerima ilmu dari hamba Allah tersebut. Langkah kakinya semakin cepat, seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya. Ketika mereka tiba di tempat pertemuan dua lautan, Nabi Musa melihat seseorang berdiri di tepi air. Sosok itu memancarkan ketenangan yang luar biasa, dengan mata yang tajam namun penuh kelembutan. Nabi Musa tahu, tanpa keraguan sedikit pun, bahwa inilah dia, hamba Allah yang selama ini ia cari. Hatinya bergetar, menyadari bahwa perjalanan panjangnya baru saja dimulai. Nabi Musa berdiri mematung di hadapan sosok yang penuh wibawa itu. Hamba Allah yang disebut sebagai Nabi Khidir memandangnya dengan tatapan tenang namun penuh arti, seolah-olah ia telah mengetahui kedatangan Nabi Musa sebelum ia tiba. Dalam sejenak, hanya deburan ombak yang terdengar, mengiringi suasana yang begitu mendalam. Hati Nabi Musa bergetar, bukan karena rasa takut, tetapi karena kekaguman. Ia merasa berada di hadapan seseorang yang telah Allah karuniai ilmu yang tak terjangkau oleh akal manusia biasa. Dengan nada yang tenang namun tegas, Nabi Musa membuka pembicaraan. "Wahai hamba Allah,
aku datang untuk belajar darimu. Ajarkanlah kepadaku ilmu yang telah Allah berikan kepadamu sebagai rahmat. Ia menundukkan kepalanya dengan penuh rasa hormat. Namun, Nabi Khidir hanya tersenyum tipis, lalu menjawab, engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku. Bagaimana mungkin engkau bersabar atas sesuatu yang tidak engkau ketahui ilmunya? Kata-kata Nabi Khidir menusuk hati Nabi Musa. Namun, ia tak menyerah begitu saja. Dengan keyakinan yang tulus, ia berkata, insya Allah, aku akan bersabar. Aku tak akan menentangmu dalam apapun yang engkau perintahkan. Ucapannya dipenuhi dengan harapan bahwa ia dapat membuktikan kesungguhannya. Nabi Khidir memandangnya sejenak, seolah menimbang-nimbang. Akhirnya, ia berkata, jika engkau mengikutiku, janganlah engkau bertanya tentang apapun sampai aku sendiri yang menjelaskannya kepadamu. Setelah itu, Nabi Khidir berbalik dan mulai melangkah menyusuri pantai. Nabi Musa segera mengikutinya, sementara pemuda yang setia menemani Nabi Musa hanya bisa memandang dengan penuh rasa penasaran. Langit mulai memerah, pertanda malam segera tiba. Mereka menaiki sebuah perahu kecil yang kebetulan berada di tepian pantai, milik para nelayan yang dengan sukarela mengizinkan mereka menumpang. Namun, di tengah perjalanan melintasi air yang tenang, Nabi Musa dikejutkan oleh tindakan Nabi Khidir yang tidak terduga. Dengan tenang, Nabi Khidir mulai melubangi perahu itu menggunakan benda tajam yang ia bawa. Air perlahan mulai merembes masuk, membuat perahu itu hampir tenggelam. Para nelayan yang berada di perahu lain tak menyadari apa yang terjadi, tetapi Nabi Musa melihat semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Tunggu, apa yang engkau lakukan? Seru Nabi Musa dengan nada tinggi, tak mampu menahan keterkejutannya. Engkau telah melubangi perahu ini, padahal mereka telah berbuat baik kepada kita dengan memberi tumpangan. Tidakkah ini perbuatan yang salah? Nabi Musa merasa marah, tak memahami alasan di balik tindakan tersebut. Namun, Nabi Khidir hanya memandangnya dengan pandangan tajam, tetapi tetap tenang. Bukankah aku telah katakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku? Tanyanya, seolah mengingatkan janji yang baru saja dibuat oleh Nabi Musa. Kata-kata itu membuat Nabi Musa terdiam. Ia menyadari kesalahannya, lalu segera berkata, maafkan aku. Aku lupa, aku tak akan bertanya lagi. Hatinya diliputi rasa bersalah, tetapi rasa ingin tahunya tetap bergolak. Perahu itu akhirnya mencapai tepian dengan kondisi yang nyaris tenggelam. Para nelayan tidak menyadari kerusakan itu, dan Nabi Khidir melanjutkan perjalanan tanpa memberikan penjelasan. Sementara itu, di dalam hati Nabi Musa, pertanyaan demi pertanyaan muncul, berputar-putar tanpa jawaban. Ia mulai menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar ujian ilmu, tetapi juga ujian kesabaran yang akan terus menguji dirinya hingga ke batas kemampuannya. Mentari pagi baru saja menyentuh cakrawala ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir melanjutkan perjalanan mereka. Embun pagi yang masih membasahi dedaunan memberi kesegaran setelah malam yang penuh dengan keheningan. Namun, di hati Nabi Musa, kebisuan itu penuh dengan pergulatan. Ia belum dapat memahami alasan di balik tindakan Nabi Khidir melubangi perahu nelayan. Meski telah berjanji untuk bersabar, pikirannya terus dibayangi oleh peristiwa itu. Di tengah perjalanan, mereka melewati sebuah perkampungan kecil. Anak-anak terlihat bermain dengan riang di bawah sinar matahari yang mulai hangat. Suara tawa mereka terdengar merdu, membawa suasana ceria di tempat itu. Nabi Musa memperhatikan seorang anak laki-laki yang berlari mendekati mereka, wajahnya berseri-seri tanpa dosa. Namun, saat anak itu semakin dekat, Nabi Khidir tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ia menatap anak itu dengan pandangan tajam dan penuh arti, lalu tanpa ragu, ia mencabut pisaunya. Dalam sekejap, Nabi Khidir membunuh anak itu. Nabi Musa tertegun, matanya terbelalak melihat peristiwa mengerikan itu terjadi di depan matanya. Tubuh anak itu terjatuh ke tanah, nyawanya melayang begitu saja. Apa yang telah kau lakukan? Seru Nabi Musa dengan suara yang dipenuhi kemarahan dan kengerian. Bagaimana mungkin engkau membunuh seorang anak yang tak berdosa, tanpa alasan yang jelas? Ini perbuatan yang keji. Nabi Khidir memandang Nabi Musa dengan tenang, meski sorot matanya menunjukkan ketegasan yang dalam. Bukankah aku telah katakan padamu bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku? Katanya, suaranya tetap datar namun memiliki bobot yang menusuk hati Nabi Musa. Namun, Nabi Musa tak dapat menahan emosinya. Ia merasa tindakannya kali ini benar. Membunuh seorang anak kecil yang tak bersalah adalah sesuatu yang tak dapat diterima, bahkan oleh hukum yang diajarkan Allah.
Ia menggelengkan kepala, lalu berkata dengan suara melemah, "Aku telah melupakan janjiku sekali, tetapi kali ini aku tak dapat diam. Tolong, jelaskan alasanmu." Nabi Khidir menghela napas panjang, lalu berkata dengan tegas, "Ini adalah peringatan terakhirku, wahai Musa. Jika engkau bertanya lagi setelah ini, maka kita harus berpisah. Bersabarlah, atau kau tidak akan memahami hikmah di balik perbuatan ini." Kata-katanya membawa rasa bersalah yang mendalam di hati Nabi Musa. Ia menundukkan kepala, menyadari kelemahannya dalam menahan diri. "Maafkan aku," katanya lirih, "jika aku bertanya lagi setelah ini, maka aku tidak pantas lagi menjadi muridmu." Mereka kembali melanjutkan perjalanan, meninggalkan perkampungan itu dengan suasana yang semakin sunyi. Nabi Musa menahan diri untuk tidak bertanya lebih lanjut, tetapi pikirannya terus bergejolak. Bagaimana mungkin membunuh anak kecil seperti itu bisa memiliki alasan yang dibenarkan? Setiap kali ia memandang wajah tenang Nabi Khidir, ia bertanya-tanya apakah ia benar-benar sanggup melanjutkan perjalanan ini. Langit mulai memerah saat senja menjelang. Suara burung-burung yang kembali ke sarang terdengar dari kejauhan, seolah menambah berat beban di hati Nabi Musa. Ia tahu, perjalanannya masih panjang, dan kesabaran adalah kunci. Namun, ia tak bisa menghilangkan bayang-bayang anak yang terjatuh itu dari pikirannya. Hatinya penuh dengan rasa penasaran yang menunggu jawaban, tetapi ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap diam hingga saat yang tepat tiba. Perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir berlanjut di bawah langit yang kini memudar ke abu-abu. Malam sebelumnya, Nabi Musa hampir tak bisa tidur. Pikiran tentang anak kecil yang dibunuh tanpa alasan yang jelas masih membebani hatinya. Namun, ia memutuskan untuk diam, mengingat janji yang telah diucapkannya. Kesunyian di antara mereka terasa berat, seolah-olah setiap langkah adalah pengingat akan janji itu. Mereka tiba di sebuah desa yang terpencil. Penduduknya terlihat sibuk dengan aktivitas masing-masing, namun tak satu pun dari mereka menunjukkan keramahan. Nabi Musa dan Nabi Khidir merasa lapar setelah perjalanan panjang, tetapi ketika mereka meminta sedikit makanan kepada penduduk, mereka ditolak dengan kasar. Para penduduk itu menutup pintu rumah mereka rapat-rapat, seolah-olah menolak kehadiran dua orang asing yang dianggap tak berguna. Nabi Musa mulai merasa kesal. Ia tak memahami mengapa mereka diperlakukan begitu buruk. Namun, yang lebih mengejutkannya adalah ketika Nabi Khidir, tanpa berkata apa-apa, mendekati sebuah tembok besar yang hampir roboh di pinggir desa itu. Dengan tenang, ia mulai memperbaiki tembok itu. Nabi Musa memperhatikan dengan rasa heran dan bingung. Tembok itu besar dan berat, membutuhkan waktu serta tenaga yang tidak sedikit untuk diperbaiki. Nabi Musa mencoba menahan diri. Ia mengingat janjinya untuk tidak bertanya, tetapi pikirannya penuh dengan tanda tanya yang mendesak untuk diungkapkan. Mengapa Nabi Khidir memperbaiki tembok di desa yang begitu kasar kepada mereka? Mengapa ia tidak meminta bayaran atas jerih payahnya, setidaknya untuk membeli makanan? Akhirnya, ia tak mampu menahan diri lebih lama. Dengan nada tegas namun penuh rasa penasaran, Nabi Musa berkata, "Seandainya engkau mau, engkau bisa meminta upah atas pekerjaan ini. Mengapa engkau melakukannya tanpa alasan?" Nabi Khidir menghentikan pekerjaannya sejenak dan menatap Nabi Musa. Matanya memancarkan kesabaran yang tak tergoyahkan, namun bibirnya mengucapkan kalimat yang dingin. "Ini adalah peringatan terakhir, wahai Musa. Bukankah aku telah katakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku? Jika engkau bertanya lagi, maka perjalanan kita harus berakhir." Kata-katanya menusuk hati Nabi Musa. Ia merasa malu karena telah melanggar janjinya untuk ketiga kalinya. Sadar akan kesalahannya, Nabi Musa menundukkan kepala dengan penuh rasa bersalah. "Maafkan aku," katanya pelan, suaranya nyaris tak terdengar. "Aku telah melanggar janjiku. Jika aku bertanya lagi setelah ini, maka engkau bebas meninggalkanku." Meski Nabi Musa berusaha menahan emosinya, hatinya terasa berat. Ia mulai merasa bahwa perjalanan ini akan berakhir tanpa ia memahami hikmah di balik semua peristiwa yang mereka alami. Setelah selesai memperbaiki tembok itu, Nabi Khidir berdiri dan melanjutkan perjalanan tanpa sepatah kata. Nabi Musa mengikutinya dalam diam, hatinya penuh dengan rasa bingung dan frustrasi. Ia mulai bertanya-tanya apakah ia benar-benar layak untuk menerima ilmu dari hamba Allah yang penuh hikmah ini. Namun, meski pikirannya dipenuhi keraguan, ia tahu bahwa Allah selalu memiliki rencana yang lebih besar dari pemahaman manusia. Langit mulai gelap, dan angin dingin malam berhembus perlahan.
Nabi Musa melangkah di belakang Nabi Khidir, tubuhnya letih, tetapi hatinya terus bergulat dengan berbagai pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Ia merasa bahwa akhir dari perjalanan ini semakin dekat, tetapi ia masih belum mampu memahami alasan di balik tindakan-tindakan Nabi Khidir. Dengan langkah berat, ia berdoa dalam hati agar Allah memberinya kekuatan untuk melanjutkan perjalanan ini hingga akhir. Malam telah jatuh, dan bintang-bintang bersinar redup di atas langit yang pekat. Nabi Musa berjalan di belakang Nabi Khidir, langkah-langkah mereka menggema di tengah keheningan. Dalam hati Nabi Musa, gelombang perasaan campur aduk terus membanjiri, rasa penasaran, rasa bersalah, dan harapan yang terus ia jaga meski semakin tipis. Sepanjang perjalanan, ia berusaha memahami hikmah di balik semua peristiwa yang telah mereka lalui, tetapi akalnya tetap buntu. Akhirnya, mereka tiba di sebuah tempat yang sunyi, jauh dari hiruk-pikuk manusia. Nabi Khidir berhenti melangkah dan menatap Nabi Musa dengan tatapan yang tajam namun penuh ketenangan. "Wahai Musa," katanya dengan suara yang lembut, "perjalanan kita telah mencapai akhirnya. Aku tidak dapat membawamu lebih jauh." Kata-kata itu terasa seperti palu yang menghantam hati Nabi Musa. Nabi Musa merasa tubuhnya lemas. Ia tahu bahwa Nabi Khidir sedang merujuk pada janji yang telah ia buat, janji untuk tidak bertanya, yang kini telah ia langgar lebih dari sekali. "Apakah tidak ada lagi yang bisa aku pelajari darimu?" tanyanya dengan nada penuh harap, meski ia tahu jawabannya. "Aku hanya ingin memahami. Semua yang kau lakukan, melubangi perahu, membunuh anak kecil, dan memperbaiki tembok, terasa tak masuk akal bagiku." Nabi Khidir tersenyum kecil, sebuah senyuman yang penuh kebijaksanaan. "Engkau tidak bersalah, wahai Musa," katanya. "Ilmu yang Allah berikan kepadamu berbeda dengan ilmu yang diberikan kepadaku. Kau diutus untuk memimpin dengan hukum yang jelas, sedangkan aku diberi amanah untuk menjalankan perintahnya dengan hikmah yang tersembunyi. Kini, aku akan menjelaskan kepadamu alasan di balik setiap perbuatanku, sebelum kita berpisah." Nabi Musa mendengar kata-kata itu dengan penuh perhatian, hatinya diliputi rasa lega dan penasaran. "Pertama," ujar Nabi Khidir, "perahu yang kulubangi adalah milik nelayan miskin. Di seberang sana ada seorang raja zalim yang merampas setiap perahu yang masih layak pakai. Dengan merusaknya sedikit, aku menyelamatkan mereka dari kehilangan seluruh perahu itu." Nabi Musa terdiam, mulai memahami bahwa tindakan itu bukanlah kerusakan, melainkan penyelamatan yang lebih besar. "Anak kecil yang kubunuh," lanjut Nabi Khidir, "adalah seorang calon pembangkang besar. Ia akan tumbuh menjadi seseorang yang menyakiti kedua orang tuanya yang saleh. Allah menghendaki agar ia digantikan oleh anak yang lebih baik, yang akan membawa kebahagiaan dan keberkahan bagi keluarganya." Nabi Musa merasa hatinya terenyuh. Ia teringat bagaimana ia menuduh Nabi Khidir dengan keras tanpa mengetahui rahasia di balik tindakan itu. "Dan terakhir, tembok yang kuperbaiki," kata Nabi Khidir, "menutupi harta karun yang disimpan oleh ayah dua anak yatim yang tinggal di desa itu. Ayah mereka adalah orang yang sangat saleh. Jika tembok itu roboh, harta itu akan ditemukan oleh penduduk desa yang tamak, dan anak-anak itu akan kehilangan warisan mereka. Dengan memperbaiki tembok itu, aku menjalankan perintah Allah untuk melindungi hak mereka sampai mereka dewasa dan mampu mengambilnya sendiri." Nabi Musa terdiam lama setelah mendengar penjelasan itu. Ia merasa malu atas ketidaksabarannya, tetapi juga bersyukur atas pelajaran yang begitu dalam. "Ini adalah ilmu dari Allah," kata Nabi Khidir, "dan engkau tidak bersalah karena tidak memahaminya. Namun, inilah saat kita berpisah." Dengan itu, Nabi Khidir berpaling dan berjalan pergi, meninggalkan Nabi Musa yang berdiri di sana dengan hati penuh perenungan. Ia menyadari bahwa pelajaran terpenting dari perjalanan ini bukanlah jawaban, melainkan kesadaran akan keterbatasan manusia dalam memahami rencana Allah yang maha bijaksana. Malam semakin larut ketika Nabi Musa berdiri di tempat ia berpisah dengan Nabi Khidir. Angin malam berhembus lembut, seolah-olah menyampaikan pesan penghiburan. Namun, di dalam hati Nabi Musa, badai perasaan berkecamuk. Perjalanan yang baru saja ia tempuh terasa begitu berat, penuh dengan pelajaran yang menantang batas pemahamannya. Ia kini sendiri, tanpa kehadiran sosok Nabi Khidir yang telah memberinya pelajaran hidup yang tak akan pernah ia lupakan. Langkah Nabi Musa terasa berat saat ia mulai berjalan meninggalkan tempat itu. Ia mengarahkan pandangannya ke langit yang dipenuhi bintang, berusaha merenungkan segala yang telah ia lalui. Dalam diam, ia mengingat setiap kata dan tindakan Nabi Khidir.
Setiap peristiwa kini mulai terangkai seperti potongan teka-teki yang membentuk gambar utuh, sebuah gambaran tentang kebijaksanaan Allah yang tak terbatas. Namun, di balik hikmah yang ia peroleh, terselip rasa sesal yang mendalam. Betapa lemahnya aku dalam menahan rasa ingin tahuku, gumamnya pelan. Ia mengingat bagaimana ia berulang kali melanggar janjinya, terjebak dalam keinginan untuk memahami hal-hal yang sebenarnya belum menjadi bagiannya. Ia menyadari bahwa kesabaran bukan hanya tentang menahan amarah, tetapi juga tentang menerima apa yang belum bisa dipahami dengan penuh tawakal. Saat ia terus melangkah, bayangan perahu yang dilubangi, anak yang dibunuh, dan tembok yang diperbaiki terus menghantui pikirannya. Namun, kini ia melihatnya dengan sudut pandang yang berbeda. Ia mulai memahami bahwa setiap perbuatan itu memiliki tujuan yang lebih besar, tujuan yang melampaui logika manusia. Ia sadar bahwa Allah selalu memiliki rencana yang sempurna, meskipun manusia seringkali buta terhadapnya. Dalam keheningan malam itu, Nabi Musa bersujud di atas tanah yang dingin. Ia berdoa dengan air mata yang mengalir deras di pipinya. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ampunilah kelemahanku dalam bersabar, dan jadikanlah aku hamba-Mu yang lebih baik. Aku menyadari bahwa ilmu-Mu meliputi segala sesuatu, sedangkan aku hanyalah makhluk yang terbatas. Bimbinglah aku, ya Rab, agar aku senantiasa berjalan di jalan-Mu. Setelah berdoa, hati Nabi Musa terasa lebih tenang. Meski perasaan kehilangan tetap menyelimuti, ia kini memahami bahwa perpisahannya dengan Nabi Khidir adalah bagian dari perjalanan spiritualnya. Ia menyadari bahwa pelajaran yang ia dapatkan bukan hanya tentang hikmah di balik peristiwa, tetapi juga tentang bagaimana menerima ketentuan Allah dengan penuh keikhlasan. Perjalanan Nabi Musa berlanjut, tetapi langkah-langkahnya kini lebih mantap. Setiap tapak kaki yang ia jejakkan menjadi pengingat akan pelajaran yang ia bawa dari pertemuannya dengan Nabi Khidir. Ia tahu bahwa hikmah itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk disampaikan kepada umatnya, agar mereka pun belajar untuk bersabar dan mempercayai kebijaksanaan Allah dalam setiap takdir yang ditetapkan. Langit perlahan memudar, menyambut fajar yang baru. Cahaya pertama dari matahari terbit menyinari wajah Nabi Musa, seolah menjadi simbol harapan baru dalam hidupnya. Dalam hatinya, ia berjanji untuk menjadi hamba yang lebih baik, pemimpin yang lebih bijaksana, dan seseorang yang senantiasa rendah hati di hadapan kebesaran Allah. Ia melanjutkan perjalanannya, membawa hikmah yang akan ia abadikan dalam kehidupannya selamanya. Setelah perpisahan dengan Nabi Khidir, Nabi Musa melanjutkan perjalanan kembali menuju kaumnya. Langkah-langkahnya terasa lebih ringan, namun beban yang ia pikul di hatinya tetap besar. Ia tidak hanya membawa pengalaman pribadi, tetapi juga hikmah mendalam yang harus ia pahami dan ajarkan kepada umatnya. Dalam keheningan perjalanan, pikirannya terus merenungkan pesan-pesan yang tersirat di balik tindakan-tindakan Nabi Khidir. Setibanya di tengah kaumnya, Nabi Musa disambut dengan antusiasme. Wajah-wajah mereka memancarkan harapan, menanti ilmu baru yang akan ia sampaikan. Namun, Nabi Musa tidak langsung berbicara. Ia mengambil waktu untuk merenung, memastikan bahwa ia menyampaikan pelajaran ini dengan cara yang benar. Ia tahu, tidak semua orang akan memahami hikmah yang ia bawa, sebagaimana ia sendiri memerlukan waktu untuk mencernanya. Pada suatu hari, Nabi Musa mengumpulkan kaumnya di sebuah tempat yang luas. Dengan suara yang tenang namun penuh wibawa, ia mulai berbicara. Wahai kaumku, perjalanan yang aku tempuh bukanlah perjalanan biasa. Aku telah belajar bahwa kesabaran adalah kunci untuk memahami kebijaksanaan Allah yang tersembunyi di balik setiap peristiwa. Namun, seringkali, kita terlalu cepat menghakimi tanpa mengetahui maksud di baliknya. Nabi Musa kemudian menceritakan pertemuannya dengan Nabi Khidir. Ia menggambarkan bagaimana perahu yang dilubangi, anak yang dibunuh, dan tembok yang diperbaiki tampak seperti tindakan yang salah di mata manusia biasa. Namun, setelah dijelaskan, setiap perbuatan itu memiliki hikmah yang luar biasa besar. Allah Maha mengetahui, lanjut Nabi Musa, sedangkan kita hanya mengetahui apa yang Dia izinkan untuk kita ketahui. Kaum Nabi Musa mendengar dengan penuh perhatian. Namun, di antara mereka ada yang mengerutkan kening, sulit menerima bahwa ada hikmah yang tak dapat mereka pahami sepenuhnya. Nabi Musa menyadari hal itu dan berkata, "Aku sendiri pun diuji. Aku tidak dapat bersabar ketika dihadapkan pada sesuatu yang di luar pemahamanku. Tetapi, Allah ingin mengajarkan kita untuk percaya pada rencananya, bahkan ketika kita tidak mengerti."
Seorang lelaki tua di antara kaum itu mengangkat tangan dan bertanya, "Wahai Musa, apakah ini berarti kita harus menerima segala sesuatu tanpa bertanya?" Nabi Musa tersenyum lembut, "Tidak, wahai saudaraku. Bertanya adalah bagian dari mencari ilmu. Namun, ada saatnya kita harus menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, terutama ketika kita tidak mampu memahami sepenuhnya. Sebab, tidak ada yang lebih tahu selain Dia." Ucapan itu membawa keheningan yang mendalam di tengah-tengah kaum Nabi Musa. Mereka mulai merenungkan apa yang disampaikan oleh Nabi mereka. Pelajaran itu terasa berat, tetapi mereka mulai menyadari bahwa sebagai manusia, mereka memiliki keterbatasan. Kepercayaan kepada Allah bukan hanya tentang menjalankan perintahnya, tetapi juga tentang menerima kebijaksanaannya tanpa syarat. Hari itu, Nabi Musa merasa bahwa hikmah yang ia bawa dari perjalanannya bersama Nabi Khidir telah sampai kepada kaumnya. Meski tidak semua orang memahami sepenuhnya, ia yakin benih keimanan dan kesabaran telah ditanam di hati mereka. Dengan keikhlasan, ia melanjutkan tugasnya sebagai seorang nabi, membawa cahaya ilahi kepada umatnya, dan mengajarkan bahwa segala sesuatu yang Allah tetapkan selalu mengandung kebaikan yang mendalam, meskipun tersembunyi. Setelah menyampaikan hikmah yang ia peroleh dari perjalanan bersama Nabi Khidir, Nabi Musa mulai merasakan perubahan di tengah kaumnya. Sebagian dari mereka mulai menerima ajarannya dengan sepenuh hati, namun sebagian lainnya tetap diliputi keraguan. Mereka merasa sulit memahami konsep kesabaran dan kepercayaan penuh pada takdir Allah. Nabi Musa tahu bahwa perubahan ini tidak akan terjadi dalam semalam, tetapi ia juga tahu bahwa ujian yang lebih besar sedang menanti. Pada suatu hari, terjadi peristiwa yang menguji kesabaran kaumnya. Sebuah bencana melanda wilayah mereka, tanah yang subur tiba-tiba menjadi kering. Air di sungai yang menjadi sumber kehidupan mulai surut, dan hasil panen mereka menurun drastis. Kaum Nabi Musa mulai gelisah. Mereka datang kepadanya, meminta penjelasan. "Wahai Musa," kata salah satu dari mereka, "bukankah engkau seorang nabi? Mengapa Allah menguji kita seperti ini? Apakah kami telah melakukan dosa besar?" Nabi Musa memandang mereka dengan mata penuh belas kasih. Ia mengerti bahwa situasi ini telah mengguncang iman mereka. Dengan suara lembut namun tegas, ia menjawab, "Ujian ini adalah cara Allah menunjukkan kekuasaannya dan mendidik kita agar bersabar. Sama seperti perahu yang dilubangi, atau tembok yang diperbaiki, kita tidak selalu tahu tujuan di balik setiap ujian. Tetapi percayalah, Allah tidak akan memberikan beban di luar kemampuan kita." Namun, sebagian dari mereka tidak puas dengan jawaban itu. Jika Allah adalah Maha Pengasih, mengapa Dia membiarkan kita menderita? Seorang pemuda berseru dengan nada penuh keputusasaan. Nabi Musa menatap pemuda itu dengan penuh kesedihan, lalu berkata, "Ujian ini bukanlah tanda bahwa Allah tidak mengasihi kita. Sebaliknya, Dia ingin menguatkan keimanan kita. Kesabaran adalah bukti bahwa kita percaya padanya, bahkan di tengah penderitaan." Di tengah krisis itu, Nabi Musa mengajak kaumnya untuk berkumpul dan memanjatkan doa bersama. Dengan suara yang penuh keyakinan, ia memimpin mereka memohon ampunan dan petunjuk dari Allah. Suara tangisan dan doa memenuhi udara malam itu, menyentuh hati setiap orang yang hadir. Meski sebagian masih merasa ragu, kehangatan dalam doa itu mulai menyelimuti mereka, memberikan secercah harapan di tengah kegelapan. Tak lama setelah doa itu, perubahan mulai terjadi. Awan gelap yang lama menggantung di langit mulai bergerak, dan hujan turun dengan deras. Tanah yang kering kembali subur, dan sungai yang surut mulai penuh kembali. Kaum Nabi Musa bersorak-sorai, bersyukur atas rahmat Allah. Mereka mulai menyadari bahwa doa dan kesabaran telah membawa mereka melewati ujian ini. Namun, Nabi Musa tidak ingin mereka hanya mengingat hikmah ini sebentar. Ia berdiri di hadapan mereka dan berkata, "Wahai kaumku, jangan biarkan ujian ini berlalu tanpa kita belajar darinya. Ingatlah bahwa dalam setiap kesulitan, Allah selalu menyiapkan jalan keluar. Kesabaran bukan hanya tentang menunggu, tetapi tentang tetap taat kepadanya meski kita tidak memahami rencananya." Hari itu menjadi titik balik bagi banyak dari mereka. Mereka mulai memahami pelajaran yang disampaikan oleh Nabi Musa, bahwa iman yang sejati tidak hanya ada dalam kemudahan, tetapi juga dalam kesulitan. Nabi Musa merasa bahwa tugasnya belum selesai, tetapi ia yakin bahwa perjalanan bersama Nabi Khidir telah mempersiapkannya untuk menghadapi ujian yang lebih besar bersama umatnya. Dengan penuh keikhlasan, ia melanjutkan misinya untuk membawa umatnya lebih dekat kepada Allah.
Setelah berhasil menguatkan iman kaumnya dengan hikmah dari ujian kemarau panjang, Nabi Musa kembali menghadapi tantangan baru. Di antara umatnya, muncul bisikan-bisikan fitnah dari segelintir orang yang iri terhadap kepemimpinannya. Mereka mulai mempertanyakan keputusan Nabi Musa, bahkan mencoba meragukan kebenaran ajarannya. Bisikan-bisikan ini perlahan menjalar seperti api kecil yang menyala di tengah keringnya keimanan sebagian kaumnya. Jika Musa benar-benar nabi, mengapa Allah tidak membuat hidup kita lebih mudah? Mengapa kita harus terus diuji dengan kesulitan? Salah seorang pemimpin kaum yang iri berkata dalam sebuah pertemuan rahasia. Kelompok itu mulai menyebarkan keraguan kepada orang-orang, mengguncang kepercayaan yang baru saja diperkuat. Mereka yang lemah imannya mulai goyah, kembali mempertanyakan kebijaksanaan Allah yang diajarkan oleh Nabi Musa. Ketika Nabi Musa mendengar tentang fitnah itu, hatinya terasa berat. Ia merasa sedih karena di antara kaumnya masih ada yang enggan menerima kebenaran. Namun, ia tetap tenang dan memutuskan untuk tidak membalas dengan kemarahan. Sebaliknya, ia mengumpulkan umatnya dan berbicara dengan lembut, meski hatinya terluka. "Wahai kaumku," katanya, "tidakkah kalian ingat bagaimana Allah telah menyelamatkan kalian dari penindasan Fir'aun? Tidakkah kalian melihat tanda-tanda kekuasaannya dalam setiap ujian yang kita lewati? Mengapa kalian masih meragukannya?" Namun, meski kata-kata itu menyentuh hati sebagian besar kaumnya, segelintir orang tetap keras kepala. Mereka bahkan menantang Nabi Musa secara terbuka. "Buktikan kepada kami, wahai Musa," salah satu dari mereka berkata dengan nada sinis, "bahwa kau memang diutus oleh Allah. Jika tidak, bagaimana kami bisa mempercayai semua yang kau katakan?" Ucapan itu membawa keheningan yang penuh ketegangan. Nabi Musa menatap mereka dengan tatapan tajam, namun penuh kasih. Dengan penuh keyakinan kepada Allah, Nabi Musa berdoa dalam hatinya, "Ya Allah, tunjukkan kekuasaan-Mu kepada kaum ini, agar mereka yang ragu dapat melihat kebenaran, dan mereka yang keras kepala dapat memahami hikmah-Mu." Tidak lama setelah itu, tanda dari Allah datang. Langit yang cerah mendadak berubah menjadi gelap. Angin kencang berhembus, menggoyangkan pepohonan, dan gemuruh halilintar memecah keheningan. Kaum yang menantang itu terkejut, tubuh mereka gemetar di hadapan kekuasaan yang tak dapat mereka sangkal. Namun, meskipun alam menunjukkan tanda yang jelas, sebagian dari mereka masih mencari alasan untuk menolak. "Ini hanya kebetulan," salah satu dari mereka berseru, mencoba menyangkal rasa takut yang mulai menyelimuti hatinya. Nabi Musa berdiri tegak di hadapan mereka, berkata dengan suara yang penuh keyakinan, "Kalian boleh menyangkal sebanyak yang kalian mau, tetapi ingatlah, Allah Maha Melihat dan Maha Mengetahui. Pada hari ketika tidak ada lagi alasan yang dapat kalian berikan, Dia akan menghakimi kalian dengan adil." Peristiwa itu mengguncang umat Nabi Musa. Banyak yang kembali kepada keimanan, memohon ampun atas keraguan mereka. Namun, Nabi Musa tahu, tidak semua hati bisa disentuh, dan tidak semua manusia mau menerima kebenaran, meskipun bukti telah ada di depan mata. Ia menyadari bahwa tugasnya bukan untuk memaksa, melainkan untuk menyampaikan risalah Allah dengan penuh keikhlasan. Malam itu, Nabi Musa duduk sendirian, merenungkan perjalanan panjangnya bersama kaumnya. Ia tahu jalan ini masih panjang dan penuh rintangan. Namun, ia juga tahu bahwa Allah selalu bersamanya, memberikan kekuatan di setiap langkah. Dalam kesendirian itu, ia berdoa dengan penuh harap, memohon petunjuk dan keteguhan hati untuk menghadapi apapun yang akan datang. Fajar yang baru perlahan mulai menyingsing, membawa sinar harapan di tengah tantangan yang terus bergulir. Setelah fitnah yang hampir menghancurkan keimanan sebagian umatnya, Nabi Musa semakin menyadari betapa rapuhnya keyakinan manusia. Meskipun sebagian besar umatnya kembali pada jalan yang benar setelah peringatan dari Allah, tetap saja ada kelompok yang terus berusaha menggoyahkan iman mereka. Mereka masih enggan menerima kenyataan bahwa segala ujian dan kesulitan yang datang adalah bagian dari rencana Allah yang penuh hikmah. Nabi Musa tahu bahwa ini bukanlah ujian yang hanya ia hadapi sendirian, tetapi juga ujian bagi umat yang harus ia pimpin menuju keberkahan. Hari-hari berlalu, dan semakin banyak cobaan datang untuk menguji keteguhan hati umat Nabi Musa. Beberapa dari mereka mulai meragukan keberkahan yang telah mereka terima, merasa bahwa kesulitan yang mereka alami terlalu berat untuk ditanggung. Tanah yang subur mulai kembali layu, dan hasil panen yang seharusnya melimpah kembali terancam. Kebutuhan sehari-hari semakin sulit dipenuhi, dan keraguan mulai menyelimuti hati mereka. Di mana janji Allah tentang kemakmuran?
Mereka bertanya dalam hati. Nabi Musa, yang selalu berdiri teguh di hadapan kaumnya, merasakan beban yang semakin berat. Ia tahu bahwa tugasnya bukan hanya untuk memberi perintah, tetapi juga untuk menjaga hati-hati umatnya agar tetap berada dalam cahaya iman. Ia mengajak mereka untuk kembali merenung, mengingat betapa besar nikmat yang Allah telah berikan kepada mereka sejak zaman Fir'aun. Wahai umatku, ingatlah bagaimana Allah menyelamatkan kita dari penindasan, dan bagaimana Dia memberi kita segala yang kita butuhkan ketika kita bersabar. Mengapa kita meragukan janjinya sekarang? Namun, meskipun Nabi Musa berusaha menguatkan mereka dengan kata-kata, ia menyadari bahwa ujian kali ini lebih berat dari sebelumnya. Umatnya mulai kehilangan semangat, dan beberapa dari mereka mulai beralih kepada keyakinan lain, mencari jalan keluar yang lebih mudah. Di tengah kebingungan ini, Nabi Musa memutuskan untuk mencari petunjuk lebih lanjut dari Allah, agar ia dapat menunjukkan jalan yang benar kepada umatnya. Suatu malam, Nabi Musa mendaki sebuah gunung yang tinggi, berharap Allah memberikan jawaban atas keresahannya. Di puncak gunung yang sunyi itu, ia berdoa dengan hati yang penuh harapan, memohon agar Allah memberinya petunjuk yang jelas. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih dan Maha Bijaksana. Kami telah berjuang sejauh ini, tetapi ujian ini terasa semakin berat. Berikanlah kami jalan keluar, agar kami tidak tergoda oleh jalan yang salah. Tiba-tiba, di tengah malam yang sunyi, Nabi Musa mendengar suara yang penuh kekuatan. Wahai Musa, aku telah mendengar doa kalian. Ketahuilah, ujian ini adalah untuk menguatkan kalian. Tanah yang kering dan panen yang sedikit bukanlah hukuman, tetapi ujian untuk mengingatkan kalian akan ketergantungan kalian padaku. Aku akan menurunkan rahmatku, tetapi kalian harus memperbarui janji setia kalian kepadaku. Mendengar suara itu, Nabi Musa merasa seakan beban di hatinya terangkat. Ia tahu bahwa Allah selalu mengingatkan umatnya untuk tidak mudah putus asa. Ia segera turun dari gunung dan kembali kepada umatnya dengan pesan yang kuat di hatinya. Wahai kaumku, katanya dengan suara penuh harapan, Allah telah mendengar doa kita. Ujian ini bukan untuk menghukum kita, tetapi untuk mendekatkan kita kepadanya. Sekarang, mari kita perbaharui janji kita, untuk selalu taat kepadanya dan mencari keberkahan dalam setiap langkah kita. Kaum Nabi Musa mendengarkan dengan penuh perhatian. Meskipun mereka sempat goyah, kini mereka kembali merasakan kekuatan dalam iman mereka. Mereka berkumpul untuk melakukan tobat bersama, memohon ampunan dan petunjuk dari Allah. Tidak lama setelah itu, hujan mulai turun dengan lebat, tanah yang kering kembali menyubur, dan panen mereka pun mulai melimpah. Keberkahan yang telah dijanjikan Allah akhirnya turun, tetapi kali ini mereka semua tahu bahwa keberkahan itu datang setelah ujian yang penuh makna dan pengajaran. Demikianlah pembahasan kita tentang kisah perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir, sebuah cerita penuh hikmah yang mengajarkan kita tentang kesabaran, keikhlasan, dan kepercayaan kepada rencana Allah. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita semua dalam menjalani kehidupan yang penuh ujian. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian ini, semoga Allah mengampuni kesalahan kita dan senantiasa membimbing kita di jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.